Patung Reog Tugu Reog Kutu Wetan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Masih di seputar Bumi Klampis Ireng Pranaraga dalam kurung Ponorogo. Halo, selamat pagi, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman dan sedulur semua, di dalam pertemuan kali ini Ingsun atau saya masih berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia sekarang ya. Di dalam pertemuan kali ini Ingsun akan mewedarkan atau mewartakan sebuah sejarah asli ya, yang tersimpan rapi oleh keluarga Badra dalam kurung Sang Hyang Wisnu Badra Sinayau yang lahir dari zaman ke zaman, sehingga di masa ini atau waktu ini sudah waktunya harus diwedar dan disejarahkan kembali supaya anak cucu mengerti sejarah asli Bumi Klampis Ireng yang sesungguhnya. Ini Poro Delondonge Warok harus mendengarkan sejarah ini. Sejarah ini diberi judul Isvara Maya dalam kurung Ismoyo atau Ismaya garis miring Ngreok geger Klampis Ireng Pranaraga dalam kurung Ponorogo. Baik teman-teman, sejarahnya seperti ini. Pada tahun 697 sebelum Masehi, berawal dari babat Bumi Klampis Ireng yang buminya terletak di Tenggara Kayangan Jeruk Pura Lingga Pranat. Bersama keluarga Arya dari Argapala, orang-orang Kayangan atau orang Lingga atau orang Kanung dalam kurung orang gunung membabat Bumi Klampis, yaitu bumi yang dipenuhi pohon klampis, yaitu pohon dari duri bila kena kaki terasa panas dan gatal. Bumi itu setelah dibabat dan dibangun padukuan dalam kurung desa, dukuh itu diberi nama Klampis Ireng, yaitu bumi pedesaan padukuan yang awal mulanya Bumi Klampis Ireng yang menempati orang-orang berbaju hitam dan berkulit hitam-hitam. Karena orang-orang yang babat ini banyak dari keluarga Arya Gupala yang berkulit hitam dan berpakaian serba hitam. Makanya Bumi Klampis Ireng yang menempati orangnya hitam-hitam terus disebut Bumi Klampis Ireng, walaupun di sana banyak juga pohon klampis kuning, putih, hijau, dan hitam. Di padukuan Klampis Ireng, Sang Hyang Wisnu Badra Sinayau dalam kurung Bodronoyo mengesuh semua orang-orang Lingga dalam kurung Kayangan atau orang gunung dalam kurung Kanung dengan pengetahuan jiwa atau kebatinan yang disebut pengetahuan inti raga, yang disebut pengetahuan jivan dalam kurung pengetahuan tentang jiwa.
atau disebut juga pengetahuan diri sejati yang disebut pranaraga dalam kurung Pranaraga. Di Dukuh Klampis Ireng, Sang Hyang Wisnubadra Zinayau dalam kurung Badranaya disebut Sang Hyang Isvaramaya, yang artinya Isvara itu penguasa dan Maya itu gaib. Jadi Sang Hyang Badrazinayo ini adalah penguasa gaib, yaitu penguasa semua kegaiban dalam kurung maya. Karena pengetahuan batin atau pengetahuan jati diri itu bersifat maya dalam kurung gaib. Pengetahuan kanung itu adalah pengetahuan tentang kegaiban, dan murid-murid kanung akhirnya juga disebut Isvara, garis miring Iswara, garis miring Wara, sekarang disebut Waro. Penguasa gaib Isvaramaya, garis miring Ismaya, garis miring Iswara, garis miring Wara itu orangnya anggun, teduh dan kalem. Karena orang yang menguasai jati diri atau mengerti apa itu pranaraga, orang itu akan berbudi luhur, rendah hati, anggun, teduh, kalem, penuh pesona, penuh pancaran cinta kasih sayang, karena jiwa itu indah, anggun, dan penuh kasih. Akan tetapi setelah beberapa lama di bumi Sampung, yaitu bumi yang ada pohon pung besar-besar 3 buah, makanya bumi itu disebut bumi Sampung. Sam itu artinya 3, pung itu pohon pung. Padukuannya didatangi orang-orang yang ugal-ugalan, burangrang, yang suka berburu, membunuh, banteng. Padahal di bumi Jawa Dwipa dalam kurung Jawa Dwipa dilarang membunuh sesama makhluk. Apalagi banteng dalam kurung sapi hutan. Itu sangat dilarang. Orang-orang itu susah dikasih tahu. Keluarga Arya banyak yang babak belur disiksa para angkara itu, sehingga menimbulkan murka dalam kurung ngereok. Sang Hyang Isvaramaya dalam kurung Ismaya garis miring Ismoyo. Ngereok itu dari kata reok yang artinya ngamuk. Ngamuk itu murka atau marah. Sang Hyang Ismaya yang berwajah teduh dan kalem, kol, penuh kasih dan sayang, berubah menjadi Narasimha Murti, yaitu manusia besar berkepala macan. Narasimha Murti itu adalah manusia agung berkepala macan. Narasimha Murti itu artinya nara, garis miring manusia, sima, macan, murti besar atau agung. Jadi disebut Narasimha Murti adalah manusia agung berkepala macan. Kemurkaannya itu dilimpahkan kepada perusak tatanan kanung, dilimpahkan kepada orang-orang yang tidak mentaati tatanan lingga atau tatanan kayangan,
di bumi Jawa Dwipa dalam kurung Jawa Dwipa. Sehingga para perusak itu hancur kocar-kacir diterjang Narasimamurti, yang mana Narasimamurti itu adalah Sang Hyang Wisnu Badrasinayau sendiri yang ngamuk dalam kurung reog menghancurkan para perusak tatanan kayangan di bumi Jawa. Dan Badra sendiri adalah gelar beliau bulan sang penguasa malam, yang mana dunia malam itu isinya bintang-bintang, planet-planet, dan galaksi-galaksi tata surya, yang mana bila digelar mirip seekor burung manyura dalam kurung merak atau burung cuhong garis miring hong, makanya merak itu adalah lambang beliau. Dan waktu ngereok itu dilambangkan manusia berkepala macan dan dihiasi bulu-bulu merak. Itu lambang sang penguasa malam dalam kurung Badra atau Hari Vishnu yang sedang murka atau ngereok karena ada orang yang melawan tatanan kayangan di bumi Jawa Dwipa dalam kurung Jawa Dwipa ini. Sumber Badrakanda dalam kurung Vishnu Badra garis miring Sang Hyang Wisnu yang berbicara atau mengabarkan. Jadi demikian teman-teman ya, sejarah yang ditulis oleh keluarga Badra yang bersumber dari Sang Hyang Wisnu Badra sendiri, yang lahir dari zaman ke zaman. Di dalam kelahirannya kali ini beliau sebagai sang avatara atau kalki avatara ya, yaitu kelahirannya sebagai seorang biasa yang mensejarahkan kembali tentang peristiwa di masa lalu di bumi Kelambis Ireng dan bumi Sampung yang sekarang bernama Ponorogo, teman-teman ya. Setelah kejadian itu, para bajak burangrang atau para pemburu itu setelah tetuanya berhasil terbunuh, sisa-sisa dari orang-orang bajak burangrang ini lari ke arah timur dan mendirikan kampung bersama bernama Bajak dalam kurung Wajak, yaitu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia sekarang ya. Jadi sekalian asal-usul desa Wajak di Kabupaten Tulungagung itu ya pelarian dari bumi atau pelarian dari kisah geger bumi Sampung Pranaraga ya. Seperti itu teman-teman ya. Sekalian asal-usul desa Wajak di Kabupaten Tulungagung itu ya dari kisah geger bumi Sampung ini atau ngereoknya Sang Hyang Wisnu Badrasinayau yang berubah atau mengubah dirinya menjadi Narasimamurti atau perwujudan manusia setengah macan atau manusia agung ya. Seperti ini dulu saja yang dapat Insun pedarkan di dalam pertemuan kali ini. Kalau ada kata-katanya yang salah mohon dimaafkan, karena Insun juga manusia biasa. Seperti biasa, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.